Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi di Renungan 79 ini. Pada hari ini kita akan melihat dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Nah, di sini Paulus menasihatkan untuk boleh memiliki hubungan terhadap sesama, terhadap orang lain, asalkan orang itu percaya. Nah, setiap manusia pasti rindu ingin memiliki yang namanya pasangan. Apalagi setelah kita melakukan suatu hubungan, itu dikuduskan dalam suatu perkawinan. Nah, itu perkawinan adalah sesuatu yang Tuhan buat untuk manusia. Tujuannya adalah supaya manusia antara satu sama lain itu bisa saling mendukung, saling berbagi cerita, saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-12, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena walau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, maka mereka jadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Nah, di sini Alkitab menasihatkan dan berkata bahwa orang yang berdua itu lebih baik daripada orang yang sendiri. Ketika Tuhan menciptakan suatu pernikahan, itu tujuannya baik untuk manusia, supaya manusia itu ketika Adam diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang pertama, Tuhan berkata bahwa harus ada yang menemani sang Adam. Lalu Hawa diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri. Manusia harus hidup dengan memiliki teman hidup. Jadi perkawinan itu adalah sesuatu yang kudus, adalah sesuatu yang sakral yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Nah, tentu dalam memilih pasangan, kita harus bijaksana, kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti ketika kita memilih pasangan, kita pasti memiliki kriteria. Kita mulai melihat dari gaya berpakaian, gaya berbicara, bahkan sampai bentuk-bentuk fisik. Lalu orang tua pun memiliki kriteria-kriteria tertentu. Orang tua melihat dari mana pasangan kita berasal, keluarganya dari mana, atau pekerjaan pasangan kita apa, dan lain-lain. Bahkan beberapa adat istiadat pun memiliki kriteria-kriteria tertentu. Contohnya seperti adat-adat tertentu, mereka memiliki kriteria. Ketika memilih pasangan tersebut harus memiliki adat yang sama dengan orang yang dinikahinya. Jadi dalam dunia ini setiap orang, setiap adat, setiap keluarga memiliki kriteria masing-masing. Tuhan pun sama, Tuhan juga memiliki satu kriteria yang ditetapkan untuk anak-anak Tuhan. Dan kriteria Tuhan adalah satu, yaitu bahwa pasangan kita itu harus seiman dengan kita. Pasangan kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Yesus Sang Juru Selamat. Tujuannya adalah bukan untuk membatasi kita. Tujuannya adalah karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan ingin membatasi kita. Karena kalau kita melihat dalam contoh dalam 1 Raja-Raja 11-4, di sini diceritakan bahwa Salomo, kita tahu pasti cerita Salomo yang sangat banyak sekali kita dengarkan bahwa Salomo mengambil banyak sekali istri, sampai 1000 istri, dan kebanyakan itu juga istri-istri dari Salomo, mereka itu menyembah dewa-dewa yang lain. Dan akhirnya di suatu saat Salomo akhirnya menetapkan untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hatinya tidak sepenuh lagi kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Lalu saya lompat ke ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, di sini tadi di ayat 2 dikatakan janganlah bergaul dengan mereka. Artinya kalau dalam terjemahan aslinya janganlah engkau menikahi mereka. Karena kalau kita lihat dari pelajaran Salomo, akhirnya ketika Salomo tua, istri-istrinya mencondongkan hati Salomo kepada Allah-Allah lain, dan akhirnya Salomo tidak lagi menaruh kasihnya kepada Allah dengan sepenuhnya seperti Daud.
ketika kita memiliki pasangan yang tidak seiman, atau tidak sejalan dengan kita, kita akan mudah saja terhenti-henti dalam perjalanan iman kita. Dalam Alkitab berkata bahwa pernikahan itu harus seimbang. Ketika kita memilih pasangan, pasti kita tertarik dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang setara atau memiliki pengetahuan yang setara. Karena suatu kesetaraan itu dibutuhkan dalam hubungan. Terlalu banyaknya perbedaan, terlalu banyaknya perdebatan, itu akan menghambat hubungan kita. Dan ketika terlalu banyak perdebatan itu biasanya itu diakhiri dengan kekecewaan, bahkan sampai selesainya suatu hubungan tersebut. Oleh sebab itu, dalam suatu hubungan harus satu sama lain harus setara, harus seimbang. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ketika kita tidak memiliki pasangan, sekali lagi itu akan membuat perjalanan hubungan kita itu tidak mulus. Ketika segala sesuatu dalam hubungan kita tidak seimbang, maka perjalanannya pun tidak akan mulus. Sama seperti kerohanian kita, ketika pasangan kita tidak memiliki satu tujuan, satu Tuhan dengan kita, tidak memiliki satu kepercayaan dengan kita, maka perjalanan kerohanian kita pun akan terhenti-henti, akan tersendak-sendak. Perjalanan kerohanian kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bisa membangun iman kita dengan baik, dengan semestinya, karena 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan bahwa kepala rumah tangga itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa meletakkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita jika salah satu dari pasangan kita tidak menyembah satu Tuhan dengan kita? Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menemukan pasangan yang setara, yang seimbang imannya dengan kita, seimbang kerohaniannya dengan kita, supaya Tuhan Yesus bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hubungan kita. Alkitab juga berkata bahwa pernikahan itu harus kudus. Pernikahan yang kudus itu berarti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengejar Tuhan dan menjauhkan diri dari kepuasan duniawi. Karena biasanya hubungan yang hanya didasari oleh hawa nafsu itu tidak akan bertahan lama. Jika kita melakukannya dengan hawa nafsu, maka biasanya hubungan-hubungan itu akan terasa dangkal. Dan jika hawa nafsu itu atau hasrat itu sudah tiada, maka kita pun akan bosan dan kita pun biasanya akan mencari pasangan-pasangan yang lain untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi ketika kita milih pasangan hanya didasari dengan hawa nafsu, itu hubungan akan terasa dangkal dan tidak akan merasa seintim yang kita inginkan. Tidak sekudus yang Tuhan inginkan juga ketika kita memilih pasangan hanya sebatas hawa nafsu. Jadi pernikahan itu seharusnya membangun kerohanian, bukan melunturkan kerohanian. Jadi itu adalah alasan-alasan mengapa kita harus memilih pasangan yang seiman, supaya Yesus itu bisa hadir di tengah-tengah kita, dan supaya kerohanian kita itu tidak luntur, dan supaya kerohanian kita itu bisa terus maju, sama-sama membangun, sama-sama mendukung satu sama lain. Dalam Kidung Agung 2 ayat 7 itu ada saran yang ditulis Alkitab ketika bagaimana yang kita harus lakukan ketika kita sudah terlanjur suka kepada seseorang, bagaimana kita sudah terlanjur terpikat kepada seseorang. Akan saya bacakan Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadi ketika kita telah suka sama orang, jangan kita terpikat kepada seorang itu. Kita harus menjaga perasaan kita. Cinta itu timbul ketika dibangun. Cinta itu tidak timbul seketika. Yang timbul seketika itu hanyalah perasaan suka, hanyalah perasaan kagum. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sudah mulai terpikat dengan orang-orang yang menurut kita itu tidak baik bagi kita, maka kita pun harus bisa menjaga diri. Jangan sampai kita terlena dengan emosi kita, jangan sampai kita terlalu menggebu-gebu, akhirnya di suatu saat nanti hubungan kita akan menyusahkan kita sendiri. Jadi jangan membangun perasaan cinta ketika kita tahu itu salah. Jangan membangun perasaan cinta ketika kita tahu itu tidak di saat yang tepat. Jangan kita membangkitkan cinta sebelum waktunya. Itu adalah saran dari Alkitab. Lalu bagaimana ketika seseorang telah memiliki pasangan yang berbeda imannya? Bagaimana jika sudah terlanjur? Apa yang harus dilakukan?
Paulus menasihatkan itu ada dalam 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 16. Di situ dinasihatkan bahwa ketika seorang sudah terlanjur memiliki pasangan yang tidak seiman, jangan kita putuskan hubungan tersebut. Tetapi yang terutama kita doakan buat mereka dan kita doakan buat diri kita sendiri. Kita doakan supaya mereka suatu saat dapat mengenal Tuhan, dan kita berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita tidak terlena untuk mengikuti kepercayaan orang lain, kepercayaan pasangan kita. Jadi Tuhan menaruh suatu kriteria kepada anak-anaknya, itu tujuannya untuk menjaga. Jangan sampai, tadi kita sudah melihat kisah Salomo, jangan sampai kita akhirnya di suatu saat kita terikut dengan kepercayaan mereka dan akhirnya kita mendua hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai hanya karena kita salah memilih pasangan itu mempengaruhi keselamatan kita. Karena kalau kita sudah mendua daripada Tuhan Yesus Kristus, yang kena batunya adalah diri kita sendiri. Jadi jika kita ingin memiliki hubungan yang terasa nyaman, carilah pasangan yang seiman, yang setara kerohaniannya, supaya kita sendiri tidak disusahkan. Jadi carilah pasangan yang sesuai dengan kriteria Tuhan, dan berdoalah kepada Tuhan kalau itu adalah benar-benar pasangan kehidupan kita. Dan jika kita sudah memiliki hubungan, berdoa supaya hubungan itu dikuduskan oleh Tuhan, supaya hubungan itu menjadi hubungan yang membangun satu sama lain, hubungan yang sehat, hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan, jauh daripada dosa. Puji nama Tuhan. Itu adalah renungan pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau yang akan menuntun kehidupan kami, Engkau yang menuntun kemana kami akan pergi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, pasangan-pasangan kami Engkau berkati, hubungan-hubungan kami juga Engkau berkati, supaya di setiap hubungan yang kami jalani itu bisa tetap kudus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.